Halo adik-adik, yuk belajar matematika lagi bersama Kak Noing. Masih di bab 7, kakak akan membahas tentang membandingkan ciri-ciri segi 4 belah ketupat halaman 220 sampai 223. Kakak menggunakan buku panduan Matematika kelas 5 Kurikulum Merdeka revisi 2022. Jangan lupa tekan like, subscribe, dan tombol loncengnya ya. Terima kasih. Baik, kita buka halaman 220 ya, tentang belah ketupat. Eksplorasi 7.2e, ayo mengingat kembali tentang belah ketupat. Nah, perhatikan gambar berikut. Coba ingat kembali ciri-ciri belah ketupat yang telah kalian pelajari di kelas 4. Apa saja ciri-cirinya? Ciri-ciri belah ketupat antara lain sisi-sisi yang berhadapan sejajar, sisi-sisi yang berhadapan sama panjang, sudut yang berhadapan sama besar, mempunyai dua sumbu simetri yaitu diagonal-diagonalnya. Diagonal-diagonalnya saling membagi dua sama panjang dan saling tegak lurus. Nah adik-adik, sekarang kita akan coba membandingkan dengan ciri-ciri jajar genjang yang telah kalian pelajari sebelumnya. Apa yang kalian temukan? Ayo membandingkan. Ayo kita coba membandingkan ciri-ciri belah ketupat dan jajar genjang. Nah, berikut adalah ciri-ciri jajar genjang yang sudah kita ketahui. Apakah belah ketupat juga memiliki semua ciri-ciri jajar genjang? Nah, mari kita bahas ya. Kita lihat kedua bangun datar berikut. Jajar genjang merupakan segi 4. Nah, kita lihat belah ketupat. Apakah belah ketupat merupakan segi 4? Nah, berikutnya, sisi-sisi jajar genjang yang berhadapan sejajar. Nah, kita periksa pada belah ketupat. Apakah sisi AC sejajar dengan sisi DB? Ya. Apakah sisi AD sejajar dengan sisi BC? Ya. Jadi apakah sisi-sisi belah ketupat yang berhadapan sejajar? Jawabannya betul. Selanjutnya kita lihat sisinya. Sisi-sisi jajar genjang yang berhadapan sama panjang. Nah, kita periksa pada belah ketupat. Apakah sisi AC sama panjangnya dengan sisi DB? Ya. Apakah sisi AD sama panjangnya dengan sisi BC? Ya, jadi apakah sisi belah ketupat yang berhadapan sama panjang? Jawabannya ya. Nah, sekarang kita kembali ke sudut-sudut jajar genjang. Sudut-sudut jajar genjang yang berhadapan sama besar. Nah, kita lihat pada belah ketupat. Apakah sudut A sama besarnya dengan sudut B? Jawabannya ya. Apakah sudut C sama besarnya dengan sudut D? Jawabannya ya. Nah, jadi apakah sudut-sudut belah ketupat yang berhadapan sama besar? Jawabannya ya. Nah, untuk selanjutnya, apakah semua ciri-ciri jajar genjang dimiliki oleh belah ketupat? Ya, benar. Nah, jika demikian, apakah belah ketupat dapat digolongkan sebagai jajar genjang? Ya, belah ketupat dapat digolongkan sebagai jajar genjang. Selanjutnya kita buka halaman 223, ayo berpikir kritis. Nah, kalau sembarang bentuk belah ketupat boleh disebut jajar genjang, apakah sembarang jajar genjang boleh disebut belah ketupat? Coba pikirkan pernyataan Asep. Mengapa belah ketupat boleh disebut sebagai jajar genjang? Alasannya karena semua ciri-ciri jajar genjang juga dimiliki oleh belah ketupat. Nah, jika dibalik, apakah semua ciri-ciri belah ketupat ada pada jajar genjang? Jawabannya belum tentu ya. Nah, apakah jajar genjang harus memiliki 4 sisi yang sama panjang? Jawabannya tidak harus. Apakah jajar genjang harus berpotongan tegak lurus? Ini yang dimaksud mungkin diagonal-diagonalnya ya. Nah, pertanyaannya, apakah diagonal-diagonal jajar genjang harus berpotongan tegak lurus? Jawabannya tidak harus. Kalau demikian, apakah sembarang jajar genjang boleh disebut belah ketupat? Jawabannya tidak boleh ya. Belah ketupat dapat digolongkan sebagai jajar genjang karena semua ciri-ciri jajar genjang dimiliki oleh belah ketupat. Sedangkan belah ketupat adalah jajar genjang dengan sisi-sisi berurutan sama panjang. Nah, demikian pembahasan dari kakak. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa dan sampai ketemu di matematika selanjutnya. Video berikutnya, kakak akan membahas ciri-ciri bangun datar persegi dan membandingkannya. Link video ada di deskripsi bawah ya. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih.